Anti gabut, serba ngebut adalah sebuah tagline dari dua buah smartphone Infinix, yaitu Infinix Note 40 dan Infinix Note 50 4G. Jadi kedua buah smartphone ini membawa tagline yang sama, cuma bedanya yang Note 50 itu ada embel-embel tambahan with Infinix AI. Dan kenapa seperti itu? Mari kita lakukan perbandingan kedua buah smartphone ini. Secara singkat, spesifikasi yang ditawarkan oleh HP itu sebenarnya mirip ya guys. Jadi prosesornya MediaTek Helio G99 Ultimate di Note 40, sedangkan di Note 50 pakai MediaTek Helio G100. RAM-nya sama 8GB, storage-nya sama 256GB bertipe UFS 2.2. Jadi sama ya guys untuk storage sama RAM-nya. Jadi mari kita lakukan perbandingan kedua buah smartphone ini. Aspek pertama yang akan kita bahas ada sisi performance-nya dulu. Secara performance sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh secara signifikan, karena secara benchmark pun itu Antutunya plus minus mirip ya guys. Kalian bisa lihat 428.000 itu mirip-mirip aja sih guys antara Infinix Note 40 sama Note 50 ya guys. Kalian bisa lihat di layar kalian. Kemudian di sini juga kita rasakan penggunaan harian tidak terlalu berbeda jauh. Bagaimana dengan skor benchmark lainnya? Kita juga bandingkan secara Geekbench 6. Kalian bisa lihat skor perbandingannya di layar kalian. Lanjut 3D Mark Wildlife Extreme Stress juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends. Di sini kita lihat settingnya sama, setting ultra, frame rate-nya super. Di sini di Note 50 dapat 82,1, sedangkan di Note 40 dapat 80,3 FPS. Sebenarnya perbedaan tidak terlalu signifikan ya guys. Kemudian game PUBG juga sama, settingnya sama dengan balance ultra, dapat di 39,8 FPS versus 39,9 FPS di Note 40. Kemudian game Call of Duty Mobile juga setting sama, ini medium high, di 56,4 FPS untuk di Note 50, sedangkan 55,6 di Note 40. Tidak terlalu beda jauh ya guys. Lanjut game Free Fire dengan setting yang sama, dapat di FPS yang sama, yaitu 59,8 FPS. Kemudian game HOK Mobile di Note 40 ini lebih unggul karena dapat 91,7 FPS karena nggak di-lock di 60 FPS. Sedangkan di Note 50 itu di-lock di 60 FPS dapatnya 59,9 FPS. Jadi harusnya di Note 50 itu juga sama, harusnya plus minusnya. Cuma karena di-lock secara performance-nya itu ya agak disayangkan. Semoga dapat update ya guys. Kemudian game FC Mobile ini juga nggak terlalu beda jauh. Di Note 50 dapat 30 FPS, sedangkan di Note 40 dapat 29,6 FPS. Kemudian game Genshin Impact di sini kita setting lowest 60. Di Note 50 dapat 41,1, Note 40 dapat 42,7. Tidak terlalu beda jauh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa performance ini seimbang ya guys antara Note 40 sama Note 50. Tidak terlalu berbeda jauh. Dan untuk sektor ini kita seimbangkan saja ya guys. Lanjut dari sisi kamera, Infinix Note 40 membawa kamera utama 108MP, kamera depan 32MP. Sedangkan Note 50 itu membawa kamera utama 50MP plus OIS, kamera depan 13MP. Secara sensor berbeda ya guys antara Note 40 sama Note 50. Kalau kita gunakan buat foto-foto, sebenarnya Note 40 itu lebih unggul. Tapi kalau kita gunakan buat perekaman video, Note 50 lebih unggul. Jadi, kembali lagi ini tergantung kebutuhan kalian. Antara kalian mau pakai buat foto-foto atau buat video. Kalau kalian buat video, saran kita ambil Note 50. Kalau kalian buat foto, saran kita ambil Note 40. Karena ketajaman gambarnya juga lebih bagus di Note 40 dibandingkan Note 50. Kalian bisa lihat sampel foto dan videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan dua buah kamera depan antara Infinix Note 40 4G dan Infinix Note 50. Di sini kita bisa bilang karena sensornya berbeda, jadi lebih widean di Infinix Note 40 4G ya guys, karena 32MP versus 13MP. Ini lagi-lagi karena masalah lensa yang dipilih. Dan ini kalau kalian lihat secara warna, secara akurasi warna sebenarnya nggak terlalu beda signifikan. Tapi kalau kita disuruh memilih, kita akan memilih yang Note 40 karena dia lebih lebar ya guys. Kalau kita gunakan buat vlogging ini lebih enakan yang lebih lebar.
Tapi gimana makanya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini kita sampel untuk perekaman kamera belakangnya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, bisa dibilang di sini Note 50 lebih unggul ya guys, karena ada optical image stabilization-nya membantu ACE-nya. Jadi ini sama-sama ACE-nya kita aktifkan. Jadi kalau kita gunakan buat perekaman video, ini sama-sama ya. Sensornya malah lebih detailnya lebih dapet di Note 50 ya kayaknya secara dynamic range-nya. Kalau kalian lihat secara langit ya, secara warna rumput, di sini beda ya, warna rumputnya yang di Note 40 itu lebih nggak akurat ya warnanya. Kalau Note 50 lebih akurat sedikit ya. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini adalah sampel perekaman kamera depan dari Infinix Note 40 4G versus Infinix Note 50 4G. Jadi kalau kalian lihat, ini lagi-lagi di Note 40 4G lebih unggul ya untuk dalam low light-nya, karena dia skin tone-nya lebih akurat. Kemudian dia lebih wide, lebih lebar ya. Ini sama-sama kita aktifkan stabilisasinya ya guys. Tapi menariknya di sini di Note 50 4G itu lebih stabil untuk kalau kita lihat ya. Dan ada autofocusnya ya. Dia bisa autofocus dia fast tracking ke kita. Sedangkan di Note 40 nggak ada. Tapi gimana bukan untuk kualitas kamera depannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah perbandingan untuk kamera belakangnya dalam kondisi low light. Di sini kalau kalian lihat secara warna, lagi-lagi sensornya di Infinix Note 40 itu lebih akurat warnanya ya guys dibandingkan Note 50. Kalau Note 50 ini agak di boost juga untuk secara softwarenya, sehingga ISO-nya lebih naik dan kalian lihat noise-nya lebih berasa ya. Cuma kembali lagi, ini adalah masalah software lagi sekali lagi. Kalau kita lihat di sini untuk kualitasnya kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Dan gimana kan? Silahkan tulis kolom komentar. Menurut kita sih masih lebih bagusan di Note 40 ya. Sekali lagi karena sensornya juga ya guys. Tapi ya kembali lagi silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut dari sisi layar, kedua buah smartphone itu sama-sama menggunakan layar AMOLED. Resolusinya sama-sama Full HD+. Cuma membedakan di Note 40 120Hz, di Note 50 144Hz. Jadi, karena ada perbedaan tersebut, itu kita menggunakan di Note 50 4G dibandingkan Note 40 ya guys. Lanjut dari sisi speaker, kedua buah smartphone sama-sama dual speaker sound by JBL, tapi karakteristik audionya berbeda. Menurut kita tuh lebih unggul di Note 40 dibandingkan Note 50. Secara karakteristik audio lebih detail dibandingkan Note 50. Dan kalau Note 50 itu lebih bergetar di bagian belakangnya dibandingkan Note 40 ya guys. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing Note 50 ya guys. Jadi kalau kalian mau dengarkan, kalian bisa dengarkan untuk sampel audio perbandingannya di unboxing Note 50. Jadi kita sudah tes perbandingan Note 40 dan Note 50 di sana ya guys. Lanjut kita bicara soal baterai life. Di sini baterainya berbeda 200 mAh. Di Note 50 lebih unggul 5200 dibandingkan Note 40 yang 5000 mAh. Dan terbukti selama penggunaan harian itu memang lebih awetan di Note 50 dibandingkan Note 40 ya guys. Lanjut kita bicara soal charging. Sebenarnya sama-sama menggunakan charger 45 watt, tapi yang membedakan adalah kemampuan wireless chargingnya. Di mana di Note 40 itu maksimal di 20 watt, sedangkan di Note 50 dinaikin jadi 30 watt. Dan itu suatu hal yang bagus ya guys. Jadi ada improvement jadi pemenangnya di Note 50 ya guys. Lanjut kita bicara soal desain. Lagi-lagi ini adalah masalah desain. Kebetulan Note 40 yang kita pegang Note 40 yang BMW Design Works ya guys. Sedangkan yang kita pegang Note 50 adalah yang reguler. Secara desain, secara looks, secara kesan premiumnya memang jelas lebih unggul di Note 50 ya guys. Karena pakai frame aluminium, desain yang lebih fresh. Jadi menurut kita ini suatu hal yang bagus banget ya guys. Jadi kita menangkan di Note 50 secara desainnya. Kemudian dari sisi fitur, Infinix Note 50 lebih unggul karena punya IP rating IP64 versus IP54 di Note 40, dan dia punya inframerah, di mana di Infinix Note 40 tidak ada ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, di Note 50 lebih panjang 1 kali OS dan 1 tahun security dibandingkan Note 40. Kenapa seperti itu? Meskipun sama-sama 2 kali OS 3 tahun security, cuma di Note 50 dimulai dari Android 15, sedangkan di Note 40 dari Android 14 ya guys. Lanjut dari sisi fitur AI, jelas lebih unggul di Note 50 karena dia punya fitur AI yang lebih banyak daripada Note 40. Note 40 sebenarnya sudah ada Vollux, tapi di sini di Note 50 tidak hanya sekedar Vollux, tapi dia punya fitur-fitur lain seperti yang object eraser yang lebih bagus, kemudian dia juga punya fitur seperti translation, kemudian juga punya fitur seperti summarize,
kemudian fitur seperti untuk interpreter, suatu hal yang tidak dimiliki oleh Note 40 ya guys. Kesimpulannya, Infinix Note 50 jelas ini merupakan sebuah upgrade dari Note 40. Meskipun upgrade-nya tidak se-jumping itu, tapi menurut kita refinement yang sudah ditawarkan oleh Note 50 dibandingkan Note 40 ini memang lebih terasa worth it. Kalau kalian tanya apakah kalian pengguna Note 40 itu wajib upgrade ke Note 50, kita bilang tidak terlalu wajib. Tapi kalau Note 30 yang generasi sebelumnya lagi, menurut kita ini udah pilihan yang bagus banget buat upgrade ya guys. Dan itu dia kesimpulan untuk kita bandingkan kedua buah smartphone ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pendapat lain, silahkan juga tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video yang suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.